Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Jadi setelah pertempuran kemarin Bawor sehingga dia mendapatkan mustika kelabang dari Kiseno. Wah, di sini Bawor tambah sakti nih pastinya. Dan Tigor juga pastinya sudah memiliki kelebihan karena sudah diberikan batu juga tuh sama Wak Hadi. Dan pada kisah Bawor kali ini, Bawor dan Tigor akan dihadapkan oleh penghuni Danau Sunter. Waduh, saya tahu tuh Danau Sunter ya teman-teman ya. Emang udah indah ya, udah indah sekarang, nggak kayak dulu seram. Kalau sekarang tuh udah indah jadi wisata juga ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di sekitaran Jakarta Utara pasti tahu banget nih sama Danau Sunter. Oke, pasti yang terjadi di Danau Sunter, ada apa kengerian di Danau Sunter? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh Horong on! Mancing malam di Danau Sunter. Kisah Bawor. Di dalam satu kontrakan sempit di Sukapura, seorang pria duduk dengan wajah tertunduk. Di sampingnya ada tas kecil yang berisi peralatan pancing. Di hadapannya, seorang wanita sedang berdiri berkacak pinggang dengan wajah mengerikan seperti siap mengamuk. Mas, aku itu bantu kamu kerja jadi buruh cuci di rumah orang itu. Bukan buat ngasih kamu waktu mancing. Bukannya malu istri sampai ikut kerja, ini malah keenakan mancing. Laki-laki itu adalah Toang. Nama aslinya Toto Suwarto, tetapi tidak banyak yang mengetahui nama aslinya. Hampir semua orang yang mengenalnya memanggilnya dengan sebutan Toang. Pria tersebut tidak menjawab. Sudah menjadi makanan sehari-hari untuknya mendengarkan omelan sang istri, dan setiap kali ia menjawab, amarah istrinya kian memuncak, membuatnya kini memilih untuk diam saja. Kamu itu loh, kalau diajak ngomong tuh jawab, malah diem aja. Iya, jangan cuma ya doang, nyaut dong. Lah nanti kalau aku balas dibilang bantah, suami patriarki. Ini nih, kamu itu gak bisa bedain antara patriarki sama males. Kamu tuh malah kayak memperbudak istri jatuhnya, Mas. Istri capek-capek kerja, kamunya malah enak-enakan mancing doang. Mending kalau dapet ikan buat dijual. Ini kamu mancing cuma buat ngabisin waktu doang. Loh, kamu kan tahu jolku lagi kena suspend yang gak bisa narik laku. Kalau kamu gak bisa narik, ya dorong dong, seret kayak usaha. Jangan cuma nunggu doang. Pokoknya aku gak mau tahu. Kalau kamu gak kerja, gak usah pulang. Toang meraih tas pancingnya, kemudian pergi meninggalkan istrinya yang masih saja mengoceh. Kakinya melangkah menuju parkiran kontrakan dan menggunakan motor beat karbunya menuju tempat biasa yang memancing. Malam itu, gerimis turun cukup deras. Toang duduk di tempat biasa ia memancing di Danau Sunter. Dia membongkar alat pancing dan memasang umpan di kail. Lama ia menunggu umpan itu disambar, tetapi tidak ada satupun ikan yang memakan umpannya. Hingga sekitar jam 12 malam, gerimis sudah berhenti, tetapi udara malah semakin dingin. Berhenti aja apa ya? Sudah lebih dari 3 jam dia menunggu, tetapi tidak ada satupun ikan yang menyangkut, dan hal itu membuat pria tersebut frustasi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggulung tali pancingnya. Namun,
Baru beberapa putaran ia menggulung. Toang merasakan ada ikan yang memakan umpannya. Tidak hanya itu, dia yakin jika ikan yang memakan umpannya itu memiliki ukuran yang cukup besar. Ketika Toang berhasil menaikkan ikan tangkapannya, senyumnya merekah. Ini adalah ikan lele berukuran sangat besar, kira-kira sebesar paha orang dewasa. Wah, lele albino apa nih ya? Mahal ini pasti kalau dijual. Toang segera memasukkan lele tersebut ke dalam tas yang sudah ia siapkan. Tapi tengah malam gini siapa yang mau beli coba? Mending bawa pulang aja deh. Bodoh amat, Tuti mau marah bagaimana? 2 minggu setelah penyerangan yang diterima oleh Pak Hendra, situasi di restoran bintang laut kini sudah kondusif. Bawor sudah menjalani training sebagai seorang cook helper selama seminggu. Dan hari itu, Pak Hendra memanggil Bawor ke ruangannya. Selamat malam Pak Hendra. Pak Hendra manggil saya ya. Malam Bawor, sini masuk. Saya mau ngomong sama kamu. Iya Pak Hendra. Bawor memasuki ruangan dan duduk di hadapan Pak Hendra. Pemuda itu tampak gugup. Seminggu yang lalu, ia baru saja dipromosikan menjadi cook helper. Apakah kinerjanya tidak baik dan akan dikembalikan menjadi tukang cuci piring? Jangan tegang begitu, Or. Santai aja, saya nggak mau marah-marah kok. Iya Pak Hendra. Kamu jadi cook helper gimana? Nyaman nggak? Nyaman Pak Hendra. Bagus, bagus. Saya mau ngomongin sesuatu ada kaitannya sama job kamu sebagai cook helper. Kinerja saya gimana ya Pak Hendra? Apa kurang memuaskan? Ya kalau dari laporan Andra kinerja kamu bagus. Perkembangan kamu selama seminggu ini juga signifikan. Bawor menghela nafas pelan. Ia merasa sedikit lega sekarang. Alhamdulillah Pak Hendra. Bang Andra sama yang lainnya juga mau bantuin saya kok. Ya syukur kalau begitu. Jadi begini War, Bintang Laut ini kan membuka cabang di Jakarta Selatan. Kami masih kurang staf dapur untuk di sana. Nah, niatnya saya itu mau oper kamu ke sana selama 1 bulan. Ya, hitung-hitung buat ngasah pengalaman di dapur juga. Gimana? Kamu setuju nggak? Waduh, ini pertanyaan atau perintah ya Pak? Ya sebenarnya ini pertanyaan sih. Tapi harapan saya kamu mau pindah ke sana sebulan ini. Di sana kamu bisa berkembang dengan perlahan, bisa benar-benar belajar setiap masakan dengan fokus. Kalau saya mau aja Pak, tapi untuk tempat tinggal gimana ya Pak? Di sana ada mes, tempatnya juga proper, masih baru dan perlengkapannya memadai. Kalau begitu saya mau Pak Hendra. Bagus. Oh ya, cabang Bintang Laut ini dekat sama kantor Alfi. Jadi kamu ya bisa lah sesekali main sama dia, tapi ingat jangan kebablasan. Mendengar itu, wajah Bawor memerah seketika. Dia tidak menyangka jika Pak Hendra akan mengatakan hal itu. Iya Pak Hendra siap. Ya udah, saya cuma mau ngomong itu aja. 2 hari lagi kamu ke sana ya. Siap Pak Hendra. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawor bangkit dan keluar dari ruangan Pak Hendra. Di luar restoran Bintang Laut, Tigor sudah menunggu Bawor di atas motor bodongnya. Asap rokok mengepul dari mulutnya ketika Tigor mengembuskan nafas. Saat melihat Bawor berjalan keluar dari restoran Bintang Laut, Tigor langsung memanggilnya. Wor, udah kelar kau? Bawor mengangguk pelan. Dia mengambil sebatang rokok dan menyulutnya. Ada apa Wor? Pak Hendra manggil kau malam-malam begini? Bang, gue dipindah bang ke Jaksel bang sebulan ini. Jaksel? Alamak, yang jauh kali Wor. Iya bang, lu jangan kangen-kangen sama gue ya. Lumayan lama soalnya. Gue sebulan di sana bang. Kangen? Pede kali kau Bambang Worodewo. Oh, jadi Bang Tigor nggak kangen kalau gue pergi lama. Bagus, nanti gue minta dipermanenin aja di sana biar Bang Tigor kesepian. Ngambek pula nih bocah. Gini loh Wor, jauh-jauhnya Jakarta Selatan itu masih Jakarta Wor. Jadi kalau aku kangen ya tinggal kugas aja motorku ini nyamperin kau lah Wor. Ya juga ya bang. Ngomong-ngomong Wor, kau kapan berangkat ke Jakarta Selatannya Wor? 2 hari lagi bang. Kalau gitu
Makan-makanlah kita, War. Biasanya kita kan makan bareng tiap hari. Nah, kau kan bakal pergi sebulan. Jadi, ayo kita makan sampai puas, War. Ayo aja. Tapi emang mau makannya di mana, Bang? Di dekat Danau Sunter, War. Ada nasi uduk. Enak kali, War. Tapi bukannya cuma kalau malam aja, War. Cuma nasi uduk doang kok sampai Danau Sunter segala, Bang. Jauh banget. War, di sana banyak makanan, War. Gak cuma nasi uduk doang. Kita bisa makan yang lain-lain juga. Yaudah deh, Bang, gue nurut. Ayo let's go. Tigor menyalakan mesin motornya. Bauer segera duduk di belakang Tigor. Mereka berdua pun segera meluncur ke kawasan Danau Sunter. Bang, ini kita pergi nggak pakai helm? Emangnya aman ya, Bang? Aman lah, War. Kalau ada polisi, ya paling kena tilang, War. Kalau jatuh terus kepalanya penyek, gimana, Bang? Janganlah menyongkau, War. Kalau kata orang, ucapan itu adalah doa. Jadi mending kau ngomong yang baik-baik saja, Bambang Borodewo. Misal, Bang Tigor tahun ini nikah sama cewek cantik. Atau Bang Tigor mendadak kaya. Kalau aku kaya, kau kan juga ikut kecipratan, War. Ya, Bang, ya. Sekitar 15 menit kemudian, mereka pun tiba di kawasan Danau Sunter. Tigor menghentikan motornya di dekat tendaan nasi uduk dan memarkirkannya di sana. Warung itu cukup ramai. Ada sekitar 7 orang yang sedang makan di sana. Bu, pesan nasi uduk 3, Bu. Sama ayam gorengnya yang bagian pahanya 4 ya. Kalau bisa, pahanya yang sebelah kiri semua, Bu. Bang, emang apa bedanya, Bang? Paha kanan sama paha kiri, Bang. Bukannya sama aja, Bang? Beda lah, War. Kalau paha kanan itu kan biasa buat garuk-garuk tanah, War. Jadi lebih berotot, War. Lebih keras. Nah, kalau paha kiri kan jarang buat garuk-garuk tanah. Ototnya sedikit. Jadi lebih empuk. Kecuali apa, Bang? Kecuali ayam kidal. Betul, Bang Tigor, ada-ada aja. Oh ya, War. Kau duduk saja dulu. Aku masih mau ngobrol sama Bu Ina. Bauer duduk di kursi baso, menunggu Tigor yang mengobrol dengan Bu Ina. Keduanya tampak cukup akrab satu sama lain. Ketika dia memperhatikan sekitar, Bauer merasa tertarik dengan sesuatu di tepian Danau Sunter. Dia memperhatikannya cukup lama untuk memastikan apakah makhluk yang dilihatnya adalah manusia atau bukan. Tigor yang sudah selesai mengobrol dengan Bu Ina kini duduk di hadapan Bauer. War, lagi lihat apa, War? Mendengar pertanyaan Tigor, Bauer pun tersadar dari lamunannya. Bang, itu, Bang. Bauer menunjuk satu titik di tepi Danau Sunter. Lo lihat itu nggak, Bang? Tigor menoleh dan melihat titik yang ditunjuk oleh Bauer. Iya, War, aku lihat, War. Itu orang lagi berdiri di dalam danau, ya kan? Berdiri di dalam danau. Bauer membijikkan matanya. Dia menatap danau itu lekat-lekat dan melihat seorang pria yang badannya hampir seluruhnya terendam air. Hanya tersisa dari leher ke atas yang tidak dibawa air. Dia menelan ludahnya dengan kasar ketika menyadari sosok yang sedang ditunjuk oleh Tigor. Bang, lu bisa lihat itu, Bang? Tigor mengangguk dengan wajah polosnya. Itu dia, War. Malam-malam begini dia mandi di danau, War. Apa nggak dingin ya, War? Yang beneran, Bang. Lu bisa lihat dia, Bang? Tigor mengangguk. Kali ini ekspresinya begitu yakin. Bang, itu bukan manusia, Bang. Itu penunggu danau. Kok lu bisa lihat ya, Bang? Yang betul ke, War? Tigor mengucek matanya dan menepuk-nepuk wajahnya memastikan jika dirinya tidak berhalusinasi. Iya, Bang, gue serius. Makanya gue nanya lu serius bisa lihat itu makhluk? Alamak, Zang, kenapa tiba-tiba aku bisa lihat beginian, War? Yang mana gue tahu, Bang. Tapi sebenarnya yang gue maksud itu orang itu loh, Bang, yang lagi berdiri di pinggir danau. Tigor mengamati orang yang ditunjuk oleh Bauer. Terlihat seorang pria yang menggunakan jaket abu-abu. Tigor tidak bisa melihat wajah pria tersebut karena pria tersebut berdiri memunggunginya.
Itu orang kenapa ya, War? Kok berdiri di sana, bawa alat pancing juga enggak, sendirian pula dia, War. Nah itu dia, makanya gue bilang sama lu, Bang. Karena gue juga mikir gitu. Aneh banget, masa iya malam-malam begini berdiri sendirian di pinggir danau? Atau jangan-jangan dia mau bunuh diri ya, Bang? Ya juga ya, jangan-jangan dia mau bunuh diri. Gawat, Bang. Gimana dong kalau dia sampai nyemplung ke sana, Bang? Apa kita tarik aja sekarang, Bang? Nanti dulu, War. Kalau ternyata orang itu nggak mau bunuh diri gimana coba? Cuma pengen nenangin diri aja. Gimana coba, War? Aduh, atau kita panggil damkar aja ya, Bang? Buat apa panggil damkar segala? Hatinya memang mungkin lagi panas, War. Tapi nggak perlu panggil damkar buat dinginin hatinya, ya kan? Ya buat jaga-jaga, Bang. Kalau misalkan dia mau bundir, ada aja kau, War. Daripada manggil damkar, mending kita liatin aja, War. Nanti kalau orang bener mau bundir, baru kita samperin. Oke, Bang, masuk akal. Ketika mereka sedang asik berbicara, pesanan mereka pun akhirnya datang. Bu Ina, pemilik warung nasi uduk tersebut, mulai menata makanan itu di hadapan keduanya. Nih pesanannya udah jadi. Nasi uduk komplit 3, ayam goreng 4, bagian paha kiri semua, sama es teh tawarnya 2. Beneran ini paha kiri nih? Ya bener. Nah kalau yang kanan bisa ditukar, Bang. Nggak usah, aku cuma bercanda aja. Jangan dimasukkan ke lambung lah. Aman, Bang Tigor. Ngomong-ngomong, Bang Tigor lagi sama siapa tuh? Oh, ini adikku, Bu. Namanya Bawor. Lah, adiknya Bang Tigor. Kok nama sama mukanya kayak orang Jawa? Adik ketemu gede ini. Oh gitu ya, udah dah. Kalau gitu selamat menikmati. Kalau sambal apa minuman kurang, bebas, ambil diri aja ya. Siap. Kalau nasinya gimana? Kalau nasinya nambah ya pakai uang. Bang Tigor kayak kagak biasanya aja. Kirain ada yang berubah. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong, cowok yang berdiri di pinggir danau itu, dia itu sering begitu ya? Oh tuh, orang sini memanggilnya Toang. Nama aslinya kagak ada yang tahu. Dia sering banget mancing di mari, tapi belakangan ini lagi jarang. Udah gitu, dia suka duduk sendirian malam-malam, ngelamun aja. Oh, jadi ini bukan pertama kalinya dia begitu ya, Bu? Ya udahlah, makasih ya Bu Ina yang baik hati. Sekarang aku mau makan dulu. Ya Bang Tigor, selamat makan dah. Setelah mengatakan itu, Bu Ina pun pergi meninggalkan Bawor dan Tigor tanpa basa-basi. Keduanya langsung menyerbu makanan di atas meja. Mantap Bang Tigor, ini mah asli anak abang. Bukan karena pakai lidah tuyul kan, War? Jangan ngomong sembarangan, Bang. Kalau ada yang denger, kasihan yang punya warung, Bang. Iya, tapi memang betul, Wur. Nasi uduk di sini memang enaknya nggak kaleng-kaleng, Wur. Biasanya aku kalau datang ke sini antriannya kayak antrian bansos, Wur. Bisa aja lu, Bang. Udahlah, makan aja. Nanti keburu dingin itu ayamnya. Iya, ayam mari makan Babang Morodewo. Keduanya pun kembali melanjutkan makan malam mereka. Satu demi satu, ayam goreng itu mulai mereka makan dengan nasi uduk yang hangat dan gurih. Tidak banyak bicara, makanan-makanan itu habis dalam waktu singkat. Tolong, ada orang tenggelam. Mendengar teriakan itu, sontak saja Bawor dan Tigor menoleh. Sudah banyak orang yang berkerumun di tepi danau. Bawor terperanjat seketika saat melihat tempat di mana orang-orang itu berkumpul adalah tempat di mana pria bernama Toan tadi berdiri. Alamak, Zang, orang itu beneran mau nyemplung ternyata, War. Dan tau gitu, mending kita tarik dari tadi, Bang. Tigor mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari dalam dompet dan meletakkannya di atas meja. Bu Ina, uangnya di sini ya, kembaliannya ambil aja. Loh, apa buru-buru, Bang? Ini Bu, mau lihat orang tenggelam. Tanpa bicara lebih jauh, Tigor dan Bawor berlari ke arah kerumunan. Telepon tim SAR, damkar aja dah. Bawor merasakan aura dingin yang berputar di sekitaran danau itu. Ia menoleh kepada Tigor. Bang, gua mau nyemplung ya. Ur, jangan macam-macam Ur. Kalau nggak bisa ditolong sekarang, bisa meninggoy dia, Bang. Bambang, di bawah sana itu gelap. Kau mau carinya gimana? Ini danau, Wur, bukan kolam renang. Airnya keruh. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kau nggak boleh nyebur.
Bang Tigor nggak usah khawatir, gue jago renang bang. Bawor hendak melompat, tapi Tigor dengan sigap menarik kaos pemuda itu. Mau apa sih, Wor? Jangan macam-macam ah. Kau bisa macam-macam di alam gaib, tapi kalau di sini ada aku. Wah, Adi udah bilang ke aku buat jagain kau. Ingat? Bang Tigor lepas bang. Wor, jangan begitu dong, Wor. Bang, dia masih bisa selamat bang. Belum 5 menit ini bang. Tapi aku nggak bisa biarin kau nyemplung ke danau. Wor, ayo pulang, Wor. Tigor menyeret Bawor untuk menjauh dari kerumunan dengan tangan kekarnya. Dia bisa melakukan hal itu dengan mudah. Mereka akhirnya sampai di tempat di mana motor mereka terparkir. Ih, Bang Tigor apa-apaan sih? Gue kan mau nolong orang, malah dilarang. Wor, kalau kau nyemplung terus kau kenapa-napa, siapa coba yang repot, Wor? Kalau kau merogoh-rogoh terus nggak balik-balik, aku cukup telepon Lik Semada tuh Andi. Tapi kalau kau kejebak di bawah sana, aku harus minta tolong sama siapa coba? Bang Tigor nggak percaya ya kalau gue cukup berenang. Mana bisa aku percaya? Kalau di kolam aku bisa biarin kau berenang, Wur. Tapi malam-malam begini di danau pula, mana bisa aku lihat kau nyemplung? Bawor menghela napas panjang. Ia tidak bisa membantah ucapan Tigor. Bagaimanapun, jika terjadi hal buruk saat ia bersama Tigor, keluarganya pasti meminta Tigor memberikan pertanggungjawaban. Yaudah deh, yuk kita cari tempat sepi aja. Gue harus ngerokok Sukmo. Oke, mau merogoh-rogoh di mana, Kor? Di mana aja bang? Cari masjid atau musola yang sepi, yang terdekat juga nggak apa-apa, yang penting sepi. Tigor mengangguk. Dia cukup hafal daerah ini dan tahu letak masjid terdekat. Dia segera membawa Bawor ke sana. Bawor segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Setelah zikir singkat, dia mulai merogoh Sukmo dalam posisi duduk bersila. Orang yang melihatnya pasti mengira jika Bawor sedang itikaf atau menenangkan diri. Begitu keluar dari raganya, Sukma Bawor langsung melesat ke kawasan Danau Sunter. Apa yang dia lihat bukanlah danau seperti sebelumnya, tetapi istana air yang begitu megah. Ada banyak sekali makhluk dengan bentuk tak lazim berlalu lalang di sekitaran sana. Eladala, serem juga di sini ya. Sukma Bawor kini melayang tak jauh dari istana tersebut. Ia mengamati setiap aktivitas yang ada di sana. Tampaknya tempat ini beroperasi layaknya pemukiman manusia. Kalau kayak gini mah wajib banget ini panggil si Staling. Bisa berapi urusannya kalau nggak bareng si Staling. Bawor kemudian bersiul. Tak berselang lama, sosok uling raksasa berwarna putih terbang mendekat dan berputar-putar di atas Bawor. Ya Tuhan, siapa yang harus aku kalahkan sekarang? Ling, gue harus nyelamatin satu orang. Kayaknya dia kejebak di dalam istana sana. Lu bisa ngawasin dari sini kan? Aku ikut Tuhan. Tapi kan lu badannya gede banget, Ling. Mana muat masuk ke sana? Nanti yang Sebelum Bawor menyelesaikan kata-katanya, tubuh Staling bercahaya dan ukurannya mulai mengecil hingga sepanjang lengan orang dewasa. Dan hal itu membuat Bawor ternganga karena takjub. Ling, jadi lu bisa ngecilin badan ya? Kenapa nggak ngomong dari dulu? Dan kenapa nggak dari dulu begitu lu? Anda tidak pernah bertanya tentang itu, Tuan. Yang gak usah ditanya, Keles. Lu harusnya cerita. Bagaimana bisa cerita, Tuan? Anda selalu menghilang setiap kali kita selesai bertarung. Anda juga tidak pernah memanggilku ke alam manusia. Waduh, sekarang mau nyalain gue, Ling. Tidak, Tuan. Pokoknya gue gak mau tahu. Nanti lu harus nyeritain semua kemampuan yang lu punya. Ngerti? Mengerti, Tuan. Bawor mengangguk. Yudin, ayo kita harus cepat nyelamatin itu orang. Sukma Bawor melayang menuju istana air itu. Dua sosok penjaga dengan tubuh setengah manusia dan setengah ikan menghalangi langkah Bawor. Siapa kalian? Mau apa kalian datang ke tempat ini? Gue mau tanya, kalian habis narik manusia ke dalam sini enggak? Pergi, kalian tidak boleh ikut campur urusan kerajaan ini. Waduh, kalau kalian enggak ganggu kaum manusia, sebenarnya jujur aja,
Gue malas pergi-pergi begini. Masalahnya, kalian kan udah bawa saudara gue duluan. Gue nggak bisa diem dong. Manusia lancang itu memang layak mendapatkannya. Pergi sebelum kami kehabisan kesabaran. Oh, tapi kan masih bisa diomongin baik-baik. Dia itu di rumah pasti punya keluarga. Bukan urusan kami. Pergilah sebelum kamu menyesal. Gue nggak bakalan pergi. Minimal gue harus ketemu sama pimpinan kalian dulu. Memang siapa kau berani mengusik wilayah ini? Gue Bambang Worodewo alias Bawor. Sumpah deh, mendingan kalian minggir. Gue ada perlu sama pimpinan kalian. Gue tahu kalian gak punya kuasa buat ngurusin masalah beginian. Jadi mendingan minggir. Kedua penjaga itu tetap berdiri di tempatnya, tidak membiarkan Bawor memasuki sana itu. Wah, kalau begini mah kalian ternyata juga suka kekerasan dong. Jika kau bisa, kami tidak keberatan menerimanya. Tapi jika kau kalah, kau harus menjadi bagian dari kami. Waduh, remehin gue kalian. Ling, sikat. Starling yang awalnya berukuran kecil kini mulai membesar hingga 3 meter panjangnya. Dia berputar-putar di atas Bawor, lalu bergerak ke arah dua penjaga itu yang kini waspada. Siapa dia? Kenapa ada sosok siluman ratusan tahun yang tunduk di bawahnya? Siapapun dia, sudah terlambat untuk mundur. Sikat! Balas satu penjaga lainnya. Starling mengepakkan ekornya dan menyerang dua penjaga itu hanya dalam satu sapuan. Dua penjaga itu terpental hingga belasan meter jauhnya. Dua penjaga itu kini menatap Starling dengan tatapan ngeri. Siapa yang berani membuat keributan di istanaku? Bawor menoleh dan mengerutkan keningnya saat melihat seorang wanita yang sangat cantik melayang ke arahnya. Di kepala wanita itu terdapat dua antena yang tampak seperti sungut ikan lele. Siapa lu? Ini adalah wilayahku. Seharusnya aku yang bertanya siapa kau. Kenapa kau membuat keributan di sini? Kenalin, nama gue Bambang Worodewo alias Bawor. Jadi kedatangan gue ke sini, gue mau minta tempat ini buat ngelepasin laki-laki yang tadi tenggelam. Kalau gue boleh tebak, lu kan yang jadi pemimpin di sini. Bawor mengatakan itu bukan tanpa alasan. Melihat mahkota emas yang tersemat di antara dua sungut itu, Bawor menebak jika sosok tersebut adalah ratu di tempat ini. Siapa yang sudah berani berbicara tidak sopan dengan Nyai Agemina? Satu sosok manusia setengah ikan kembali muncul. Kali ini sosok tersebut merupakan pria dengan tubuh kekar dan dua sungut putih di kepalanya. Rambutnya panjang tergerai hingga sepinggang. Waduh, siapa lagi nih? Anak muda, siapa kau? Beraninya bersikap begitu lancang kepada Nyai Agemina. Jadi begini, gue mau minta sama Nyai Agemina buat ngelepasin orang yang baru aja dia tenggelamin. Aku tidak akan membiarkan dia kembali hidup-hidup karena dia sudah mengambil putraku, putra mahkota kerajaan ini, dan dia harus menerima hukuman karena itu. Nyai Agemina menjentikan jarinya. Seorang pria dengan jaket abu-abu tiba-tiba saja muncul dengan tubuh yang dipenuhi lilitan. Bawor mengenali pria tersebut sebagai Toang. Dia emang salah, tapi kan dia juga punya keluarga loh. Dia memiliki keluarga? Apa kau pikir putraku tidak memilikinya? Ya beda. Apa bedanya? Jangan karena dia manusia maka jiwanya menjadi lebih berharga daripada putraku. Ayo dong, gue mohon deh. Ratu, izinkan aku mengirim anak ini pulang. Nyai Agemina mengangkat tangannya. Ia menatap Bawor. Jika kau berhasil mengalahkan Panglima Mina, maka aku akan melepaskannya. Kalau kau kalah, maka Sukmamu juga akan menjadi bagian dari kerajaan lele sejagat. Kerajaan lele sejagat gak tuh? Bagaimana? Kau setuju? Jika tidak, pergilah sekarang sebelum aku berubah pikiran. Bawor dengan tegas menggeleng. Dengan pusaka-pusaka yang ada di tangannya sekarang, kekuatan Bawor semakin besar, apalagi
ditambah dengan kehadiran Stalin di sisinya, Bauer semakin percaya diri. Oke, gue setuju. Kau juga memiliki batasan waktu, manusia. Jika kau tidak segera memenangkan pertarungan, maka nyawa manusia itu tidak akan selamat. Bauer, yang awalnya santai, kini mulai merasakan tekanan yang bertambah. Mengalahkan Panglima Mina, Bauer yakin akan bisa, tapi mengalahkan Panglima Mina dengan cepat adalah sebuah hal yang berbeda. Melihat ketegangan di wajah Bauer, Nyi Ageng Mina tertawa. Apa? Menyesal? Sudah terlambat untuk menyesal. Sedetik kemudian, Nyi Ageng Mina menjentikan jarinya. Tempat yang awalnya seperti pelataran istana air itu kini berubah menjadi arena bertarung yang begitu luas. Hanya ada dirinya, Nyi Ageng Mina, dan Panglima Mina di tempat ini. Bauer terperangah seketika. Dia seperti sedang berada di dalam film-film yang biasa ia tonton. Stalin muncul entah dari mana. Siluman yang awalnya hanya berukuran 3 meter itu kini membesar hingga ukuran aslinya lagi. Tubuhnya meliuk-liuk di atas Bauer. Panglima Mina mengangkat tangan kanannya. Sebuah trisula berwarna putih tulang muncul di tangannya. Bauer juga mengangkat tangannya. Keris Cakrabuana yang diselimuti cahaya kemasan muncul. Dari tubuh Bauer menguar aura berwarna kemerahan. Ini adalah aura yang dihasilkan oleh mustika kelabang pemberian dari Ki Seno. Tidak hanya aura, mustika tersebut juga memberikan Bauer tambahan kekuatan. Tanpa banyak bicara, Bauer membaca rapalan umbul geni. Tangan kirinya kini diselimuti oleh api berwarna merah keemasan. Ya, sejak memiliki mustika kelabang, api dari ajian umbul geni miliknya memang memiliki sedikit warna kemerahan. Bauer berlari ke arah Panglima Mina dan menyerangnya menggunakan ajian umbul geni, sementara Stalin mengikuti Bauer dari atas. Beberapa bola api yang mengarah ke tubuh Panglima Mina bisa ditangkis dengan mudah, membuat bola-bola itu melesat ke segala arah. Lubang-lubang tercipta di arena pertarungan seperti kawah yang mengeluarkan api. Bauer kembali menyerang Panglima Mina, kali ini menggunakan keris Cakrabuana. Namun, trisula milik Panglima Mina bisa dengan mudah mementalkan serangan Bauer. Tuanku, biarkan aku yang menyelesaikannya. Bauer menggertakkan gigi dan mengangguk. Saat ini dirinya berpacu dengan waktu. Jika saja ia memiliki lebih banyak waktu, dia bisa bertarung dengan lebih fokus. Dia melompat mundur, membiarkan Stalin yang maju menghadapi Panglima Mina. Stalin dengan panjang belasan meter itu bergerak dengan lincah menuju Panglima Mina. Ekornya berkali-kali terkibas, berusaha menghantam Panglima Mina. Beberapa kali Panglima Mina berhasil menghindar, tetapi beberapa kali juga ia terkena sapuan ekor dari Stalin. Nyi Ageng Mina tersenyum lebar melihat pertempuran itu. Kalah atau menang, dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun, karena pada dasarnya ia mengajukan pertarungan ini untuk hiburan semata. Jika dia menang, dia akan mendapat tambahan pasukan kuat. Tapi jika kalah, dia hanya harus melepaskan seonggok jasad yang tak lagi berguna baginya. Sementara itu, Bauer menjadi semakin cemas karena ia tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang dimiliki. Di sisi lain, pertarungan terus berlanjut. Stalin sudah berhasil membuat Panglima Mina babak belur di seluruh tubuhnya hingga puncaknya. Brak! Ekor Stalin menghantam tubuh Panglima Mina dengan kuat dan membuat Panglima Mina terlempar hingga keluar arena. Darah segar menyembur dari mulut Panglima Mina. Dia berusaha bangkit, tapi seluruh tubuhnya seperti remuk redam. Stalin memperkecil ukurannya dan kembali ke sisi Bauer. Sudah selesai, tuanku. Bagus, makasih Olik. Lu emang yang terbaik.
Sama-sama Tuan. Sekarang lakukan apa yang ingin Anda lakukan Tuan. Bawor teringat dengan tujuannya datang ke tempat ini. Ia pun segera menghampiri Nyi Ageng Mina. Sekarang gue udah menang. Ayo, tolong balikin Mas Toang. Nyi Ageng mengangguk dan mengibaskan tangannya. Tubuh Toang muncul di lantai dengan wajah yang sudah membiru. Ini, kau terlalu lama bertarung. Aku sudah mengingatkanmu sejak awal. Tapi lu kan gak bilang berapa lama waktunya. Salah sendiri tidak bertanya. Sekarang pulanglah. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di tempat ini. Bawor mengepalkan tangannya. Ia merasa dirinya dipermainkan oleh Nyi Ageng Mina. Staling ngalahin Panglima Minang gak sampai semenit ya. Gak mungkin Mas Toang meninggal secepat itu. Buktinya dia sudah mati. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Pulanglah. Kurang ajar. Kepalan tangan Bawor semakin kuat. Aura kemerahan yang awalnya sudah menghilang kini kembali muncul dan jauh lebih tebal dari sebelumnya. Tidak hanya itu, manik mata Bawor yang awalnya berwarna hitam kini memancarkan cahaya kemasan. Boom! Sebuah ledakan tercipta dari dalam tubuh Bawor, membuat Nyi Ageng Mina sampai menutupi wajahnya karena dahsyatnya ledakan tersebut. Perjanjiannya nggak begitu ya? Kau ingin bertarung lagi? Baik, akan aku kabulkan. Keris Cakrabuana yang awalnya sudah tersimpan di dalam tubuh Bawor kini kembali muncul lagi di tangan pemuda itu. Dia mengangkatnya dan langsung menyerang Nyi Ageng Mina. Keris Cakrabuana yang biasanya hanya ia genggam kini melayang seperti memiliki kesadaran tersendiri. Tangan kanan Bawor memancarkan api kemasan, sementara di tangan kirinya menyala api berwarna merah kehitaman. Bawor mengibaskan kedua tangannya ke arah Nyi Ageng Mina. Keris Cakrabuana yang diselimuti cahaya emas dan merah itu meluncur dengan cepat ke arah wanita itu. Boom! Nyi Ageng Mina berhasil membelokkan serangan keris Cakrabuana, tetapi wajahnya tegang seketika. Keris tersebut ternyata memiliki energi yang sangat besar. Dia tahu jika pemuda itu belum mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata pusakanya, namun sepertinya hal itu tidak akan bertahan lama. Nyi Ageng Mina pun sadar dia sudah membangkitkan naga yang sedang tidur. Bawor tidak berhenti. Dia seperti kehilangan kendali atas dirinya dan terus menyerang Nyi Ageng Mina hingga wanita itu tersudut. Bahkan saat Nyi Ageng Mina sudah jatuh tersungkur, Bawor masih menghujaninya dengan bola-bola api hingga suatu ketika Staling yang dari tadi hanya mengawasi Bawor kini maju dan menghadang serangannya menggunakan ekornya. Tuan, sadarlah Tuan, jangan terpancing. Satu serangan Bawor mengenai tubuh Staling hingga Staling yang berukuran raksasa itu terdorong beberapa meter. Tuanku sadarlah, amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Api yang menyelimuti tubuh Bawor mulai mereda sebelum akhirnya benar-benar padam. Dia menghela nafas pelan dan memejamkan matanya, berusaha untuk menenangkan diri. Tuan jangan seperti ini. Tenanglah. Bawor mengangguk dan kembali membuka matanya. Iya Ling, oke Ling. Staling kembali mengecilkan tubuhnya dan mendekati Bawor. Anda sudah memberikan yang terbaik Tuan. Bawor kembali mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya pada Nyi Ageng Mina. Kalian harus kembaliin Mas Toang. Kami hanya bisa mengembalikan tubuhnya. Hanya itu yang bisa kami lakukan sekarang. Oke, paling enggak keluarganya bisa lihat Mas Toang buat yang terakhir kalinya. Baik, kami akan melakukannya sekarang. Nyi Ageng menjentikan jarinya. Tubuh Toang yang tergeletak di lantai kini mulai melayang dan terus saja melayang. Sebentar lagi tubuhnya akan muncul di permukaan. Oke, kalau sekali lagi gue denger kalian bikin ulah, gue bakalan datang terus ngobrak-ngabrik tempat ini. Paham?
Nyi Ageng Mina mengangguk dengan wajah ketakutan. Dia tidak menyangka ada manusia muda yang memiliki kekuatan sebesar itu pada masa ini. Jika itu adalah 100 atau 200 tahun yang lalu, maka hal itu masih bisa diterima dengan akal sehat. Gue pergi sekarang. Jangan pernah lu ganggu manusia lagi. Paham? Paham, Tuhan. Bauer mengangguk dan berbalik meninggalkan tempat itu. Stalling mengikutinya dengan terbang di belakangnya. Sukma Bauer kini melesat dan kembali masuk ke dalam raganya. Pemuda itu membuka matanya. Tubuhnya terasa sedikit lelah, tetapi tidak selemas biasanya. Bauer mengedarkan pandangannya. Ada beberapa orang yang sedang sholat, ada juga yang mengaji dan membaca Quran. Bauer bangkit. Meskipun dia menang, tetapi tidak ada kesenangan yang terlihat di wajahnya karena gagal menyelamatkan Toang dari Nyi Ageng Mina. Coba aja gue lebih cepat, mungkin Mas Toang masih bisa selamat. Tigor duduk di pelataran masjid sambil menghisap rokoknya. Begitu ia melihat Bauer keluar dari masjid, ia segera mematikan rokoknya dan menghampiri Bauer. Wur, gimana Wur? Aman Wur? Bauer menghela nafas pelan, kemudian ia menggeleng. Gue telat Bang. Telat gimana Wur? Mas Toang udah meninggal Bang. Meninggal? Alamak Bang. Ya sudahlah Wur, yang penting kau sudah berusaha maksimal Wur. Tapi Bang, wah usah tapi-tapian Wur. Aku tahu kalau merogoh-rogoh mesti serius. Waktu kau sakit terus berantem melawan raksasa, kan aku lihat pakai mataku sendiri Wur. Iya deh Bang, tapi lu mau nggak balik ke danau Bang? Mau ngapain lagi kita ke sana Wur? Gue cuma mau ngastiin aja Bang. Tadi makhluk yang gue lawan kan bilang kalau dia bakalan ngembaliin jasad Mas Toang ke permukaan. Gue cuma mau ngastiin kalau jasadnya udah ketemu. Tapi janji kau nggak akan nyemplung kan Wur? Yang enggak lah Bang, takut banget gue nyemplung sih. Masalahnya kalau kau nyemplung terus kenapa-napa, aku yang repot Wur. Yaudah cabut, swear deh gue nggak bakalan nyemplung. Ya udah kalau gitu let's go. Tigor menyalakan mesin motornya. Sementara Bauer langsung duduk di belakang Tigor. Keduanya segera menuju ke Danau Sunter. Setibanya di tempat itu, sudah ada banyak orang yang berkumpul. Beberapa orang dari tim SAR juga sudah datang untuk melakukan evakuasi. Tigor mematikan mesin motornya dan memarkirkannya tak jauh dari lokasi kejadian. Tigor dan Bauer segera turun dan menghampiri kerumunan. Gimana? Udah ketemu belum orangnya? Belum Bang, masih belum ketemu juga orangnya. Padahal nih danau kagak dalam, tapi pas disusurin masih aja kagak ketemu. Tigor melirik ke arah Bauer. Wur, gimana nih Wur? Belum ketemu juga orangnya. Bauer mengedarkan pandangannya, mencoba untuk mencari keberadaan jasad Toang. Belum juga ia menemukannya. Bauer merasa seseorang menepuk punggungnya. Wur, lihat itu Wur. Tigor menunjuk ke satu titik di tengah danau. Tampak seorang pria yang menggunakan jaket mulai mengambang. Wajahnya sudah memucat, menandakan jika orang itu sudah tak bernyawa. Yang itu bukan? Iya Bang. Setelah mendengar jawaban Bauer, Tigor lantas menepuk pundak salah satu pria. Bang, itu yang muncul di tengah danau, orangnya itu bukan? Mendengar ucapan Tigor, perhatian orang-orang kini terpusat pada tengah danau. Iya ya, itu orangnya. Tim SAR segera bergerak menggunakan perahu karet untuk mendekati tubuh tersebut. Tubuh Toang diangkat ke atas perahu karet dan dibawa ke darat. Tim SAR yang memeriksa kondisi Toang pertama kali menyatakan jika Toang sudah meninggal dunia. Sementara itu, Tigor yang baru melihat wajah Toang terkejut bukan main ketika menyadari jika pria tersebut adalah salah satu ojol yang biasa mengambil pesanan di restoran bintang laut. Kenapa lu Bang? Itu Wur,
Dia itu orang yang sering ngambil pesanan di Bintang Laut. Cuma memang aku belum pernah kenalan sama dia, Wor. Tapi kami sering ngobrol. Alamak, Jang, kalau tahu tadi ku tarik aja. Aku ajak makan nasi uduk di tempat Bu Ina. Waladalah. Terus gimana Bang Tikor? Bang Tikor tahu nggak dia ngontrakan di mana? Ya nggak tahu aku lah, Wor. Kami itu nggak pernah ngobrol deket. Tapi aku tahu kalau si Tatang sering ngobrol sama dia. Ah, Bang Tigor punya nomor Mas Tatang nggak? Telepon coba Bang, kasihan keluarganya Mas Toang. Tigor mengangguk dan segera menelpon Tatang, salah satu tetangganya yang juga berprofesi sebagai ojol. Ketika Tigor sedang menelpon Tatang, handphone di saku Bawor bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Semar ke Bambang. Halo Lik, Wor, kamu masih pakai mustika kelabang? Masih gantung di kalung, Lik? Sebaiknya kamu lepas dan simpan mustika itu. Kamu masih belum cukup kuat untuk menahan gejolaknya. Bawor terdiam sejenak, teringat kembali dengan pertarungannya di kerajaan Lele Sejagat. Pada saat itu, dirinya memang sempat kehilangan kendali. Bahkan ia sampai menyerang Setaling. Mungkin mustika kelabang itu adalah penyebabnya. Bawor, kamu dengar? Nah, iya Lik, nanti Bawor lepasin ya. Sekarang Bawor masih di luar. Jangan lama-lama. Semakin lama, kamu bakal semakin liar. Selesai. Wow, luar biasa. Bawor makin keren aja nih, Bambang Borodewo makin sakti. Tapi di sini juga Bawor kayak nggak bisa ngendaliin emosinya ya. Dan juga di sini saya tertarik nih sama Tigor ya kan. Di sini Tigor udah bisa ngeliat nih Bang Tigor nih, udah bisa melihat sosok-sosok astral. Waduh, nih mungkin apakah ini ada efek dari batu yang dipakai pemberian dari Wahadi ya? Wah, saya berharap sih emang Tigor juga bisa bersinggungan nih dengan alam gaib dan syukur-syukur bisa berpetualang di alam gaib bersama Bawor. Merogo-rogo katanya itu ya kan. Wah, seru juga, makin seru aja. Dan walaupun sedih ya, pada akhirnya Bawor di sini gagal untuk menyelamatkan nyawa dari Bang Toang karena di sini terlalu lama menurut si Nyai Kerajaan Lele itu ya kan. Dan ini jadi pengalaman nih buat Bawor nih agar kedepannya dia bisa lebih berhati-hati dan lebih teliti karena makhluk-makhluk seperti penunggu-penunggu ini nih licik-licik. Jadi dia nggak ngasih tahu kalau nggak ditanya. Oke, ini semoga menjadi pelajaran bagi Bawor ya. Dan juga ada satu hal nih teman-teman yang saya soroti dari kisah barusan di awal nih, kalau teman-teman jeli, itu istrinya Bang Toang bilang, jangan pulang sebelum dapat kerjaan. Ya kan? Ucapan adalah doa teman-teman. Walaupun kata-kata itu sebenarnya dilontarkan untuk motivasi, tapi hati-hati karena ucapan adalah doa. Pada akhirnya Bang Toang benar-benar nggak pulang. Karena dia emang belum dapat kerjaan, tapi ya benar-benar nggak pulang untuk selama-lamanya. Waduh, sedih banget ya. Ya pastinya istrinya nggak bersungguh-sungguh mengatakan hal demikian, tapi ya itu lagi kembali saya bilang bahwa ucapan adalah doa. Jadi semoga kita bisa lebih berhati-hati ya dalam mengucapkan sesuatu, dan pastinya semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Buat Nirmala, makin keren aja kisahnya ya, kisah Bawor. Semoga tiap minggu terus bisa konsisten kisah Bawor diupload, dan semoga kisah Bawor barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Mari kita ambil hikmah yang baiknya dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang punya komentar lain atau punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol hype-nya dong juga diklik biar tambah viral video ini ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.